Iya, saya mau buka dulu gambar yang dari tampak depan, Pak. Ya. Gambar tampak depan. Nah, saya sudah buka gambarnya. Gambar yang untuk tampak depan dari samping kiri. Bisa terlihat ya, Pak ya? Ya. Baik. Nah, ini sudah saya tambahkan, Pak, untuk keperluan talang beton ya. Posisinya di sini. Oke. Nah, posisinya ada di sebelah bawah atap di sini, Pak. Nah, ini talang beton. Ini sudah berkeliling. Air hujan jatuhnya ke situ ya? Betul, jatuhnya ke situ nanti, Ya. Pak. Gitu. Ya. Nanti posisinya di sini. Nah, terus Ya. kemudian ini dari sisi kiri. Ya, kalau yang bagian lainnya tidak ada perubahan kecuali yang di bagian pintu di sini ya, yang tadinya rencananya pintu. Nah, ini saya tambahkan seperti ini, jadinya aksesoris, Pak. Begitu. Nah, hanya saja memang aksesoris ini kalau dilihat sepintas seperti ini, memang terlihat kurang tidak diketahui ya Pak ya lebih jauhnya seperti apa sebetulnya tampilan. Tetapi sebetulnya itu sudah bergabung atau bersatu dengan rencana pagar sebetulnya Pak. Nah, hanya saja kan untuk rencana pagarnya belum termasuk nih Pak. Sayangnya. Ya. Jadi di sini mungkin kelihatannya hanya sepotong ya, gitu. Nah, ini saya perlihatkan yang lebih dekat, kelihatan nggak Pak di bagian pagarnya? Kelihatan. Kelihatan ya, ya. Di sini ada yang pagar. Di sini sebetulnya ini menggunakan papan kayu. Terus kemudian di sini ada besi, jadi besi tempa. Dia ada ornamennya. Jadi biar sama dengan bagian yang di kanopi Pak di sini. Ya, di bagian kanopi ini. Baik. Terus kemudian di sini juga saya tambahkan plat-plat besi. Ya, di sini ada plat-plat besi. Coba saya ulang lagi ya Pak ya share-nya ya. Saya khawatirnya masih yang posisi sebelah kiri tadi. Ya. Oke. Nah, ini saya perlihatkan lebih dekat. Nah, jadi yang di sini ini bukan berupa pintu ya, tapi berupa pagar sebetulnya. Jadi pembatas supaya orang tidak bisa masuk ke area sini. Nah, tetapi orang masih bisa sebetulnya katakanlah ngintip-ngintip ya dari sini ya, baik dari dalam atau dari luar. Jadi masih bisa kelihatan ke arah luar. Karena kan konsepnya seperti yang kemarin saya katakan, di bagian depan dari kamar ini, jendela yang lebar ini dan tinggi ini, itu menggunakan penutup. Jadi artinya dia lebih masif, Pak. Walaupun tidak full 100% masif ya, masih ada lubang-lubangnya sehingga udara masih tetap bisa masuk. Nah, tetapi pandangan orang tidak bisa langsung melihat ke arah kamar kalau misalnya jendelanya sedang dibuka. Begitu. Nah, jadi itu yang saya sarankan mengenai bagian dari teras ini. Nah, kemudian di sini tetap ada saya pasang lampu karena memang ini kan bagian dari muka ya, bagian dari muka sehingga nanti kalau misalnya Pak Rafflesia menambah lampu pada bagian pagar dinding kiri atau misalnya pada bagian dekat gerbang sebelah kanan, itu bisa menggunakan lampu-lampu tambahan Pak. Begitu. Tetapi tentu pada saat-saat tertentu misalnya full malam hari kan tidak perlu semuanya lampu juga menyala ya Pak ya. Mungkin hanya 2 ini saja yang menyala di bagian depan. Begitu. Baik, saya lanjutkan ke tampak yang berikutnya. Oke. Nah, ini dari agak sebelah kanan. Ini carportnya. Nah, ini di sini juga saya pasang pagar pintu Pak, pintu ke arah dalam ya, ke arah tangga. Seperti yang saya katakan untuk mengurangi pandangan langsung ke arah tangga di sini. Ya, jadi memang tidak terlalu memancing lah untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang di luar bahwa di sini ada tangga gitu dari arah atas begitu untuk ke arah atas. Jadi mengurangi pancingan yang sifatnya jelek ya Pak ya kepada orang-orang yang lewat.
gitu. Nah, karena kan tentu pagar di sini masih bisa melihat ke arah bagian dalam carport kan ya Pak ya. Jadi di sini dibatasi dengan pintu gitu. Jadi untuk lebih membuat safe, aman ya rumahnya gitu. Nah, ini ketinggiannya di 2 meteran Pak untuk pintunya. 2 meter ya. Betul, 2 meteran. Nah, ini untuk bagian ini. Nah, ini ada sedikit menggunakan ram kawat. Jadi Bapak bisa melihat ke arah luar, dari dalam juga dari luar juga bisa melihat ke dalam, artinya dari carport ya. Bisa melihat ke arah tangga ke bawah ke dalam sana. Baik, terus kemudian nah ini ada di bagian atas, Pak. Di sini tuh ada jemuran, kemudian juga ada gudang, termasuk tangga yang dari bawah sini. Jadi aksesnya untuk ke arah atas ini ada tangganya di situ. Di sini ada pintu. Nanti mungkin dari bagian atas akan kelihatan, Pak. Oke, baik. Saya geser lagi ke arah carport. Oke. Saya buka dalam bentuk 360 saja, biar lebih mudah. Lebih mudah diketahui bentuknya seperti apa. Iya. Nah, ini masih posisi dari arah carport, Pak. Masih dari arah carport. Oh ya. Ini yang bagian kanopinya itu talang beton ya Pak ya, dari bawah terlihat seperti ini. Terus kemudian di bagian ini masih tidak ada perubahan karena Bapak kan kemarin juga sudah setuju ya Pak ya. Nah, terus kemudian yang di bagian ini ada perubahan bentuk tangga, Pak. Yang tadinya kan naik dulu satu, terus kemudian rata, baru naik lagi, begitu ya. Nah, kalau ini saya buat seperti ini supaya memberikan kesan menerima di bagian ini, Pak. Jadi ada bahasa bangunan diterima di posisi di sini, gitu, Pak. Jadi orang-orang naik langsung, dan di sini bagian datar yang lebih ini, bordesnya lebih besar, dan kemudian ini anak tangganya pun lebih lebar, gitu, sekitar 50 cm. Jadi memang lebih leluasa ketika orang berdiri di sini. Jadi tidak khawatir. Ini nanti kalau kita sudah deal, jarak atau ukurannya dikasih tahu juga nggak? Ada sebagian-sebagian Pak di bagian yang denah nanti, jadi ukuran tangganya berapa, tetapi tidak secara detail lebih jauh ya Pak ya, jadi dengan bentuk potongan tidak ada. Tapi nanti ada ukuran di bagian tangga berapa, di teras berapa, nanti ada Pak, terlihat. Oh gitu ya. Nanti ya, saya antara jarak tiang ke pagar ini ada nanti. Ada nanti Pak di denah. Nanti saya perlihatkan yang dari gambar yang lain ya Pak ya, contohnya ya, seperti apa nanti ukurannya. Baik. Ya. Nah, terus kemudian ini yang saya katakan tadi, ada pagar ada pintu ya di sini, dan ini ada yang celah untuk ngintip keluar atau dari luar ke dalam gitu. Dan kemudian juga di atas ini ada kanopinya, Pak. Ini saya mengusulkan campuran sebetulnya antara besi dengan kayu. Gitu. Nah, kalau untuk penutupnya sendiri bisa menggunakan kaca atau menggunakan polikarbonat. Nah, hanya saja kalau pakai polikarbonat kan memang berisik ya Pak ya ketika hujan. Begitu, tapi dalam waktu-waktu tertentu memang kalau dari sisi biaya sih lebih murah menggunakan polikarbonat. Nah, tentu nanti kalau misalnya katakanlah bertahap pembuatannya, apakah bisa menggunakan polikarbonat dulu, kemudian langsung menggunakan kaca ketika misalnya dananya tidak ada, tersedia, nah itu bisa dilakukan seperti itu Pak. Tetapi ini tertutup. Jadi artinya ketika hujan, posisi tangga itu lebih kering nantinya. Begitu. Ini sampai menuju ke arah tangga yang menuju ke arah jemuran di atas. Begitu. Nah, ini untuk yang bagian di dekat carport. Nah, sekarang saya mau lebih dekatkan ke bagian teras. Di bagian teras ini modelnya seperti ini. Oke, nah ini lebih dekat lagi. Ini dalam posisi bordes yang tadi saya katakan Pak, lebih lebar. Ya. Nah, ini kalau misalnya berdiri bordes seperti ini. Jadi naik 1, 2, 3. Nah, ini tuh lebarnya 50 cm, Pak. Jadi ketika orang berdiri di sini pun lebih aman ketimbang yang 30 cm begitu. Jadi orang lebih safety gitu ya.
Posisinya seperti ini, terus kemudian nah ini yang ke arah bagian pintunya. Seperti ini. Bisa dibayangkan mungkin ya Pak ya? Iya. Nah, ini juga yang seperti saya katakan bisa dipakai tempat duduk tamu atau juga penghuni juga sebetulnya bisa duduk di sini. Kalau sudah menggunakan pagar kan sebetulnya berbeda lagi. Ini betul-betul berada di lingkungan rumahnya sendiri. Nah, ini kemudian yang dari bagian belakangnya, Pak, yang tadi bagian depannya ya, seperti ini. Jadi, ketika turun dari teras, nah, ini bisa kelihatan, orang berdiri di bagian belakang itu akan kelihatan. Jadi masih bisa melihat dulu sebelum betul-betul turun ke carport ya. Nah, ini ketinggiannya pun sama. Ketika di teras sih masih bisa ngelihat keluar, Pak. Jadi posisinya, posisi yang ketinggian ini tuh kurang lebih segini Pak di orang, di dagu lah ya. Nah, tapi ketika turun di bagian bordes ini lebih tinggi otomatis gitu. Bedanya sekitar 60 sentian. Maaf, 50 sentian ya bedanya. Jadi ketika berdiri di sini udah nggak kelihatan dari luar. Begitu. Ya. Tapi orang masih bisa melihat dari bagian ini. Nah, ini posisi untuk yang di bagian tangganya. Kalau melihat lebih dekat lagi dari arah teras, akan seperti ini. Oke, teras. Nah, ini ketika berdiri di teras, Pak. Seperti ini. Ya. Nah, ini yang di bagian tadi ya, bagian pagarnya itu. Seperti itu. Nah, bayangan saya sebetulnya yang di bagian pagar-pagar ini nantinya, walaupun menggunakan besi, itu masih tetap menggunakan elemen kayu, Pak. Ada papan-papannya. Begitu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak berminat menambah untuk pekerjaan pagarnya saja, silahkan sampaikan ya Pak ya. Oh gitu ya. Betul. Gitu. Ya, terus kemudian yang di bagian ini juga sama. Nah, yang kalau yang saya katakan di sini kan lebih masif ya, karena memang untuk menghalangi jendela ke kamar tidur utama. Nah, sementara yang di bagian sana lebih bersifat transparan, artinya masih lebih bebas bisa melihat ke arah dalam, tetapi tentu sama seperti itu, ada papan-papan yang memang bisa mengatur atau menambah bagusnya rumah Rafflesia nantinya Pak, di daerah sini, di bagian samping sebelah kiri kalau dari depan. Ya. Gitu. Nah, terus kemudian kemarin lampu-lampu sudah saya sampaikan ya Pak ya, ada beberapa titik di sini seperti ini, 2. Terus kemudian di bagian kanopi ini juga ada. Ini dari posisi teras, begitu. Nah, sekarang kita lihat ke bagian atas. Kalau misalnya kita melihat bagian atas, ini 3D yang tadi. Oke. Nah, ini Pak dari atas posisinya. Ini dari bagian depan. Nah, ini talang beton di sini berkeliling. Nah, sementara di bagian belakang memang tidak dipasangi talang beton, tapi dia tetap ada dak Pak, karena memang kalau misalnya semuanya dipasangi dipasangi atap, ini akan besarnya hampir sama dengan yang bagian tengah Pak, terlalu berat gitu kesannya. Kalau misalnya kita lihat kembali lagi ke bagian tampak samping, nah seperti ini Pak, kurang lebih bagian atapnya. Jadi ada yang utama seperti ini besar, ada yang kecilnya. Begitu. Jadi atapnya tidak terlalu terlihat berat nantinya. Jadi rumah Bapak tuh nggak kelihatan berat sekali gitu. Nah, makanya ada tetap dipertahankan yang kecilnya. Atapnya di sini ada yang kecilnya begitu. Dan posisi di sini. Nah, kemudian kita lihat di bagian yang sebelah kirinya, sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ini tangga naik ke atas, terus sampai akhirnya nanti di sini ada ruangan tangga, Pak. Jadi maksudnya untuk pas naik ke lantai atasnya. Begitu di posisi sini. Dan kemudian di sini ada gudang. Nah, hanya saja gudang di sini memang ternyata tidak bisa 3x3, Pak. Ini ukurannya
sebentar, 2,5 meter kali 3 meteran, Pak. Karena di bagian depannya, ya 2,5 meter kali 3. Karena di bagian depannya ada apa itu namanya, jalur untuk lewat dari tangga menuju ke jemuran di sini, Pak. Nah, ini jemuran di sini di depan. Nah, ini saya menggunakan rooster di bagian depan untuk mengurangi pandangan langsung ke arah jemuran. Begitu. Jadi udara tetap masuk bebas ke dalam area jemuran, tetapi juga tidak berkesan berat begitu kepada bangunan. Nanti kalau misalnya kita lihat lagi ke bagian bawah, nah seperti ini. Nah, ini kalau dari sini tentu masih kelihatan karena memang saya ingin memperlihatkan area jemur itu di bagian belakang di sini, Pak, di atas. Gitu. Yeah. Nah, nanti tentu bentuk roosternya akan kita pilih lagi nanti di tempat para Flesia, rooster yang tersedia yang mana. Mungkin nanti kalau para Flesia sedang menuju kantor atau kemana, menemukan rooster yang bagus, silahkan saja Pak difotokan, biar nanti bisa dimasukkan ke dalam gambar, Pak. Nanti kita pilih yang tidak langsung orang ketika berdiri di depan itu langsung melihat jemuran, pakaian-pakaian jemuran di situ ya Pak ya. Pakaian yang jemur. Baik. Nah, kemudian di sini, nah ini memang pakai pintu karena satu untuk keamanan lagi ya Pak ya. Ketika misalnya, karena kan posisi bangunan Bapak berada di bawah ya, di belakang ada bangunan tinggi. Kita tidak pernah tahu ya Pak ya, kalau misalnya dari belakang ada kejadian apa, terus lewat dari situ loncat ke rumah Bapak misalnya begitu. Nah, kita hindari dengan memasang pintu lagi di sini. Jadi artinya mengurangi resiko lagi dengan memasang pintu. Gitu. Karena dengan pintu ini orang masuk ke tangga kan nggak akan kelihatan Pak dari tetangga ya. Nah, ini kita hindari dengan memasang resikonya, mengurangi resiko dengan memasang pintu di sini. Nah, sementara untuk jendela di sini sebetulnya ini jendela ke arah gudang, Pak. Bukan ke arah ruangan khusus gitu, karena saya pasang gudang di sini dengan jendela seperti ini biar tidak lembab gitu, jadi memang lebih terbuka bebas gitu. Tapi ini pun tentu nanti para Flesia bisa memberikan menyampaikan pendapat yang lain, misalnya saya nggak mau sebesar ini, misalnya diperkecil deh, karena kalau yang ini kan 50 cm dari lantai Pak, ketinggiannya 50 cm dari lantai. Nah, ini cukup tinggi kalau untuk sebuah jendela, artinya dia bisa memasukkan cahaya lebih banyak ke dalam ruangan. Begitu. Nah, tentu saja gudang pun kalaupun itu fungsinya sebagai gudang, tentu selain tadi untuk menghindari lembab, tentu kan ruangan di dalam gudang juga tetap diusahakan terang benderang ya Pak ya pada siang hari. Jadi memang tidak memberikan kesan gelap gulita gitu walaupun itu sebuah gudang. Begitu. Nah, kemudian di sini ada jendela kecil, ini sebetulnya lebih ke arah untuk memberikan pencahayaan ke dalam bawah tangga, ke bawah tangga di sini, Pak. Begitu. Baik, itu yang bagian depannya. Nah, kemudian ke arah belakang biar lebih terlihat. Nah, ini yang di belakang yang saya katakan masih menggunakan dak, Pak. Jadi artinya dak langsung di atas ruangan. Gitu. Sementara yang talang beton tuh hanya di sini saja di bagian ini. Nah, tetapi nanti tentu saja di sini akan ada pasangan pipa-pipa begitu ya, karena pipa yang di sini pun otomatis dia akan melalui dinding-dinding ya Pak ya untuk sampai kemudian ke tanah, ke pusat ke pipa utama pembuangan nantinya. Nah, di sini posisinya. Nah, juga di sini memang atapnya lebih kecil gitu yang tadi yang saya katakan. Nah, ini bagian belakangnya saya belum olah Pak. Ini sambil berjalan lagi diskusi ini, kalau misalnya Bapak setuju dengan usulan saya nanti langsung masuk ke bagian yang di belakang sini, Pak. Gitu. Oke, kemudian ini yang dari arah belakang kanan. Nah, di sini ada pemasangan toren. Yang saya mengusulkan seperti itu di atas toren ini, karena dengan ketinggian ini sebetulnya dari jalan itu tidak akan kelihatan, Pak. Jadi hanya kepalanya aja, hanya tutupnya saja sebetulnya yang terlihat. Dan ini pun tergantung kebutuhan para Flesia nanti, apakah misalnya 2 toren ukuran 1000 liter misalnya, atau 1 toren saja ukuran 1000 liter. Nah, kenapa saya mengusulkan posisinya di sini? Karena supaya tekanan airnya lebih bagus, Pak, ketimbang kalau misalnya diposisikan di area jemurnya, di lantai jemurnya.
Gitu. Nah, itu saya mengusulkan di posisi itu. Gitu. Nah, terus kemudian ini yang di bagian jemurannya di sini. Nah, jemuran ini nanti Bapak bisa menggunakan bukan dua macam. Jadi artinya ada bagian jemuran yang ditutup, Pak, menggunakan kanopi lagi. Jadi jika misalnya Bapak sama Ibu bepergian, jemuran dalam kondisi terpasang, nah ini tidak kehujanan kalau misalnya pada saat hujan. Jadi artinya terlindungi oleh kanopi. Jadi ada yang sebagian kanopi, ada yang tidak, begitu. Nah, ini untuk bagian atasnya. Nah, kemudian kalau ini gambar-gambar lebih dekatnya, nanti saya kirimkan ya Pak ya ke Bapak yang ini. Nah, kalau misalnya di bagian jemuran, saya mau perlihatkan saja Pak dalam bentuk 3D-nya. Kebetulan belum di-render, jadi saya perlihatkan dalam bentuk 3D-nya saja. Oke, sambil menunggu dibuka, Pak, ada lagi nggak, Pak, yang mau dilihat dulu sambil kita diskusi? Gambarnya Ini dari... nggak bisa lihat ke ini ya, Kemana, Pak? ke dalam tangga sebelah dapur ya. Saya lihatkan sekarang aja ya, Pak, ya, dalam bentuk 3D, Iya. karena memang belum di-render. Karena yang di bagian tangga itu, saya belum pasang jendela sama pintunya yang menuju ke arah dapur itu ya. Gitu. Iya. Jadi saya bertahap untuk bagian atas, bagian luar, kemudian kita nanti masuk bagian belakang sama samping rumahnya. Baik, saya masih buka. Silakan Pak, dari gambar ini dulu karena memang cukup makan waktu nih yang ini. Ada yang ingin Bapak tanyakan atau yang Bapak ingin sampaikan dari gambar-gambar ini? Silakan, saya bikin dulu biar bisa dibuka satu persatu. Ini dak yang untuk di sudut kamar belakang ini Iya. berapa lebar itu yang ngedak? Itu seukuran kamar, Pak, berarti kurang lebih. Seukuran kamar ya? Iya, 3,5 x 4 ya, kalau tidak salah ya, Pak ya. Ya. Seukuran itu. Seukuran kamar itu ngedaknya? Betul, seukuran kamar itu. Karena memang yang di bagian di bagian kamar itu seperti yang saya katakan, kalau misalnya bagian ini masuk ke arah depan pun sebetulnya bagian ini tertutupnya sebagian, Pak, tidak keseluruhan. Jadi artinya ada bagian yang di paling belakang di sini. Nah, ini tetap akan menggunakan dak nantinya karena kan atap talang akan sebagian, nah, supaya memang ini atapnya tidak terlalu besar. Begitu. Tetapi nanti kalau misalnya Bapak tambahkan besar, berarti kan atap di bagian sini tuh yang samping akan lebih berat lagi nanti kelihatannya. Begitu. Enggak, kalau enggak usah pakai dak gimana ya? Atap aja. Nggak usah pakai apa, Pak? Enggak didak gitu. Atap aja gimana tuh? Uh, Dia pakai anak kayak gini juga enggak? Apa yang gabung deh? Ngegabung, Pak, harus menggabung dengan ini karena kalau misalnya bikin lagi atap nanti akan terlalu banyak jurai dan akan ada ketemu satu jurai yang nanti resikonya bocornya lebih besar, Pak, nanti. Jadi yang ini, yang kecil ini harus digabung dengan ini. Begitu. Kalau dia full aja gimana? Nggak usah pakai dak gitu. Boleh saya perlihatkan dulu aja ya, Pak ya, dengan menggunakan 3D sekarang ya. Iya. Baik. Oke, saya share-nya sekarang yang bentuk 3D.
Ini yang tulisan Enscape sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah ya. Baik. Sedang loading dulu. Baik. Kalau untuk yang lainnya Pak, selain tadi barusan atap ya, yang ini, yang bagian atas itu seperti itu konsepnya nggak masalah Pak. Jadi ada bagian yang ke arah depan itu memang dibuat lebih sedikit transparan ya, masih bisa ke arah luar kelihatan. Yang mana ya? Yang tadi Pak, yang bagian jemuran. Jemuran. Iya. Nggak apa-apa kali ya. Nggak masalah ya. Tinggal nanti cari model roosternya ya Pak ya, cocok ya. Ya. Baik. Cuman saya maunya nggak usah ngedak aja yang kamar itu. Yang itu ya. Boleh, nanti saya perlihatkan ya Pak ya, karena memang ya itu tadi kesan rumah Bapak tuh berat dan melebar untuk bagian atapnya kalau misalnya disatukan. Nanti Bapak lihat posisi yang 3D-nya tadi. Nah, kita lihat dulu. Betul. Baik, ini masih loading lumayan lama. Kalau di daerah Bapak ada tempat ini, tempat apa namanya? Tempat bahan bangunan yang besar kalau seperti di beberapa daerah, misalnya Malang itu ada, Surabaya ada depo bangunan, Pak. Ada sih, cuman nggak Pak. Kayaknya ada satu lah yang saya tahu kan. Tidak terlalu besar ya Pak ya? Atau cukup besar justru di sana di Bengkulu? Ya. Kalau di Lampung tidak ada Pak. Waktu itu agak susah memang mencari bahan-bahan di Lampung. Ya, mungkin main pesen juga kalau mau yang gitu, yang sama juga ya. Iya. Oke, ini saya mau perlihatkan sedikit dulu Pak dari arah jemur. Suasananya seperti apa? Nah, ini bisa terlihat Pak. Di sini belum saya tambahkan aksesoris apa-apa, jadi ini mohon maaf ada yang tidak berpakaian. Nah ini kurang lebih seperti ini Pak. Ini bagian rooster, jadi bisa melihat ke bawah, ngintip gitu ya. Tapi udara masih tetap bisa leluasa di sini, bisa masuk. Nah, terus kemudian ini area jemurnya seluas ini sudah cukup sebetulnya dengan menggunakan misalnya jemur yang lipat atau dipasang di tembok ya. Sekarang kan ada yang dipasang dilipat di tembok ya Pak ya. Nah ini bisa posisi di sini. Nah kalaupun misalnya para Flesia juga sama istri misalnya mau pasang lagi katakanlah tambahan mesin cuci misalnya, atau ada tersedia keran di sini misalnya untuk kalau misalnya ada jemuran jatuh misalnya perlu dibilas lagi, nah ini bisa diposisikan Pak di sini. Ya. Di bagian sini ya, jadi di samping, di dekat pintu ya, di atas tangga lah kurang lebih. Begitu. Ini tangganya mana ya? Masuk ini ya? Tangganya di dalam Pak. Tangganya di dalam. Kalau ini kan harus masuk dulu ke arah pintu di sini Pak. Jadi memang tidak kelihatan dari luar. Nah, masuk dulu ke pintu di sini itu baru tangga. Posisi tangga tuh di sini, Pak. Oh, di situ ya. Betul. Jadi ini masuk ke sini, ke pintu yang ini. Itu tuh ke depan gudang nantinya, Pak. Nanti gudangnya kan ada pintu lagi. Nah, ini masuk dulu ke arah dalam, ke sana, hampir ke arah belakang, baru turun ke arah tangga. Nanti mungkin kita bareng-bareng lagi dicek di bagian denahnya ya Pak ya. Denah ini, denah apa?
rumahnya. Nah, itu. Jadi ini seperti ini posisinya. Kalau misalnya saya ambil posisi lagi yang lebih mudah terlihat, saya ambil dari sini aja. Nah, seperti ini Pak, kurang lebih. Saya hilangkan dulu orangnya. Nah, seperti ini Pak. Jadi ini tuh jendela gudang sebetulnya. Dan ini adalah masuk ke bagian dalam ke depan gudang. Untuk nanti aksesnya ke arah tangga. Begitu. Iya. Nah, ini yang tadi saya katakan bisa dipakai untuk tempat pasang keran lagi, satu keran, atau mungkin satu pasang lagi mesin cuci lagi mungkin kalau misalnya memang diperlukan, atau hanya keran saja, jadi tidak memerlukan mesin cuci. Ini posisinya bisa di posisi sini Pak, untuk bilas lagi. Nah, nanti untuk kanopinya bisa dipasang sesuai kebutuhan, apakah misalnya di sepanjang jendela ini hingga ke pintu misalnya, atau justru dari arah pintu ke arah kanan di sini, kalau misalnya menggunakan kanopi. Gitu. Itu untuk posisi kanopinya. Nah, kemudian untuk tangga yang di bagian bawah, kalau misalnya kita lihat dari dari ruangan ini, yang di belakang pintu di sini ya. Nah, dari belakang pintu yang ini Pak, ya. Ini kalau saya geser ke arah dalam sana, gambarannya kurang lebih seperti ini. Hanya saja seperti yang saya katakan, ini belum saya detail karena memang kita bertahap Pak. Nanti kalau misalnya sudah oke, bagian luarnya ini kita mulai masuk ke bagian samping dan belakang. Nah, seperti ini Pak kurang lebih. Nah, posisi pintu ke arah dapur tuh posisinya di sini Pak. Nah, di sini posisinya. Oh, di situ ya. Betul. Ini kan ada tangga dulu ya Pak ya, dari pintu ini. Nah, ini pintu yang tadi. Yang saya katakan tadi bisa melihat ke arah depan, cuman di sini belum saya perlihatkan transparan. Oke, kemudian masuk ke arah sini. Ini bukaan pintunya ke arah dalam Pak, ke arah tangga. Nah, ini naik ke atas. Kenapa Pak? Iya, ke arah tangga bukannya ya. Ke arah tangga, betul, bukan ke arah carport ya bukaannya, tapi ke arah tangga. Nah, ini kemudian di sini nanti ada pintu, di sini kan bordesnya. Nah, di sini ada pintu ke arah dapur. Kemudian di sana ke arah tangga di atas, begitu ke arah jemur. Ya, ke arah jemur. Nah, ini masih terlihat mentok karena memang belum diolah ya Pak ya. Iya. Karena memang perlu diolah supaya nanti ketika orang lewat di sini tidak mentok ke balok atau ke plat lantai. Nah, ini kondisinya yang di bagian samping samping dapur untuk naik ke lantai atas. Begitu. Nah, ini juga untuk area tangganya, anak tangganya. Ini memang karena mengejar ke arah atas supaya tidak terlalu banyak anak tangga. Ini posisinya miring, Pak. Jadi pijakannya 30 tetap, tapi ini miring ke arah depan 5 cm kalau dari bagian bawah ini. Jadi posisinya miring. Mungkin Bapak bisa bayangkan ya, posisi bagian muka anak tangganya. Nah, yang ini tuh miring. Jadi supaya ketika menginjak lantai ini tuh 30 cm pijakannya. Iya. Jadi bayangkan ya. Oke. Nah, ini bagian yang di bagian bagian tangga ya ke arah atas. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke yang atap tadi ya, Pak ya? Iya. Baik. Ini kita naik ke atas. Oke, saya save as dulu supaya tidak hilang yang ini.
Sekarang saya mau merubah atap. Saya merubah atapnya dulu ya Pak ya. Kalau untuk talang betonnya saya abaikan dulu. Setidaknya Bapak bisa melihat model atapnya seperti apa. Baik. Iya. Sedikit makan waktu. Bapak pelihara burung juga ya Pak ya? Pelihara burung Enggak. juga banyak Pak? Oh enggak? Oke. Nah ini saya perlihatkan. Tapi nggak tahu nanti kan melihara burung. Ya, Atau ada gitu. adik ternak burung murai batu, ada adik. Oh gitu. Iya iya. Ya. Oke, ini saya perlihatkan Pak yang sudah saya tambah besar seperti ini. Nah, sudah kelihatan nggak Pak perubahannya Pak? Iya. Ya, nah itu selebar ini Pak nanti untuk atapnya kalau misalnya atapnya diperbesar. Oke. Nah ini dari bagian belakang. Gitu. Nah tapi ini tentu keputusan dari Pak Rafflesia ya, apakah memang mau sebesar ini atapnya atau bagaimana? Gitu. Silahkan dipelajari, dilihat dari sekarang ini yang ini. Saya hilangkan dulu pohonnya. Yang tadi bisa dilihat. Oke, saya buka dulu yang ininya ya, untuk yang atap tadi. Ya. Oke. Yang pertama. Yang tadi yang ini. Oke, ini yang keduanya. Kelihatan nggak Pak? Yang pertama. Ya. Oke. Ini yang pertama memang lebih kecil atapnya. Kalau yang kedua tadi nggak ada ngedak kita ya. Betul, nggak ada dak, tapi kesannya lebih besar ya. Nah yang ini. Lebih Ini besar. kalau misal betul, jadi berat sekali ya. Kita lihat dari bagian depan ya Pak ya, supaya lebih jelas. Dari 2,5 kali berapa itu? Betul, 2,5 kali 3. Apa maksudnya? Untuk dak kalau pertama? Yang kedua ini. Panjangnya 13,5 kan? Betul. Lebarnya maksudnya. Lebar belakang berapa tuh kemarin? Betul. Ini saya perlihatkan dulu yang di bagian depan ya. Nah, ini sebetulnya kalau di sini ada talang beton ya. Jadi yang di bawah ini otomatis nanti ketinggiannya mengikuti ketinggian plafon atau ketinggian baloknya nanti Pak. Yang di sini. Ya. Tidak ada dak lagi. Oke, ini sedang saya buka dulu dari tampak depan. Saya rubah dulu view-nya. Oke. Nah, ini kalau dari depan seperti ini, Pak. Kalau dari bagian depan. Jadi
ini lebih besar, lebih memanjang. Nah, kalau misalnya dalam bentuk yang pertama, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini, Pak. Ini yang sudah dirubah lagi. Jadi bubungan ininya hampir sama dengan bubungan yang paling atas. Bangunan yang utama. Begitu. Kalau yang bagian depan memang dia menyesuaikan dengan posisi dari bentuk bangunan ya, maju mundur di sini. Nah, ini untuk yang depan, yang bagian pertama, kedua. Nah, sementara untuk yang pertama itu seperti ini. Jadi posisi ininya lebih rendah. Nah, ini kalau dari atas seperti ini. Saya rubah lagi view-nya. Atas, depan, kanan. Nah, ini agak sedikit ini, Pak. Barusan. Nah, seperti ini, Pak. Ini kalau dari atas. Yang kedua. Yang kedua ya. Betul. Kalau yang pertamanya seperti ini. Nah, seperti ini, Pak. Gitu. Kayaknya saya pilih yang kedua aja, nah. Yang kedua aja? Yang kedua aja. Boleh? Boleh, baik. Kalau begitu saya ambil yang kedua ya, Pak ya? Iya. Oke, siap kalau begitu. Oke, berarti kalau begitu untuk yang lainnya kira-kira apa lagi nih, Pak? Mungkin yang malam ini saya kirimkan ke Pak Rafflesia yang masih yang pertama ya, Pak ya, atapnya ya. Tetapi keputusannya berikutnya atapnya ambil yang kedua. Tuh. Baik, silahkan apalagi Pak dari yang keseluruhan. Nanti foto yang tanpa atas gini dikirim juga kan? Saya kirim ke Bapak sekarang malam ini. Saya kirim saja Pak sekarang ya Pak ya. Silahkan sambil melihat lagi, saya jalankan dulu ininya, slide-nya. Ini bisa nggak ya untuk ini kan di atas garasinya kan mau saya atapin kan? Betul. Bisa nggak dikasih masukan apa Mbak ini gimana gitu kan? Atau kalau misalnya Bapak mau tambahkan aja Pak sekalian dengan pagar Pak. Bagaimana? Karena antara tambahkan aja ya pagar. Boleh. Tambahkan biaya nggak apa-apa Pak? Hah? Tambah biaya. Biayanya berapa itu? Paling saya berikan 1 juta aja buat Bapak. Jadi nanti di dalam rencana gambar yang 2 dimensi pun, yang bentuk can-nya itu saya tampilkan juga. Jadi lebih jelas nanti ukurannya. Untuk pagarnya. Untuk pagar sama kanopi. Sama kanopi untuk carport-nya, Pak. Kanopi carport, kanopi ini enggak juga. Kanopi jemuran. Oh, boleh. Saya tambahkan dengan itu, boleh. Tapi nanti kita deal-dealkan juga kan? Gimana? Betul. Itu nanti, kalau tidak juga kelebaran ya, selebar itu ya. Kalau yang mana, Pak? Kalau main dak di atas garasi. Oh iya, terlalu lebar. Kalaupun misalnya Bapak mau, kalau kemarin kan Bapak rencana beton ya Pak ya? Kalau nggak salah Bapak beton. Nah, kalau beton satu dari strukturnya memang cukup berat. Jadi memang kalau misalnya selebar ini dengan 6 meter itu diperlukan tiang di tengah Pak, kalau pakai beton. Nah, tetapi kalau misalnya pakai kanopi kaca secara keseluruhan, walaupun ada tiang di tengahnya, itu akan lebih ringan Pak. Jadi artinya besinya tidak terlalu besar. Begitu. Nah, posisi saya maunya yang di garasi ini ya plong kayak gitu, nggak ada tambah-tambah tiang lagi kan. Betul, bagusnya sih begitu ya. Tetapi ini memang jadi pilihan. Nah, nanti kalau misalnya Pak Rafflesia misalnya mau yang tidak terlalu besar, seperti kemarin kan yang di NTB itu yang betonnya sebagian, selebihnya menggunakan kaca atau menggunakan rangka besi ya Pak ya. Begitu. Nah, itu kesannya lebih ringan.
Karena kalau misalnya full beton di sini, ini memang rumah jadi berat sekali, Pak. Di bagian ini tuh, di bagian depan. Begitu. Jadi Ya. akan lebih baik ada yang menggunakan bagian-bagian yang transparan, yang Jadi bahan-bahannya besi, ringan. besi aja mungkin ya. Besi saja bisa, Pak. Ya. Besi CNP Tapi nantinya. ya, tapi lebih ini ya, lebih rendah dari ini berarti. Lebih rendah. Kalau yang ini tetap di posisinya hampir sama dengan ini, Pak. Posisinya. Karena kalau misalnya di bawah atap ini nanti ada cipratan air ke teras nantinya, Pak. Oh, gitu ya. Tuh. Dan satu lagi, ini kan kalau misalnya berhitung dari ketinggian kanopi jendela dapur, kemudian juga kanopi teras, ini memang cukup terbatas space-nya untuk kanopi. Jadi memang saya akan mengejar posisinya di posisi ini, Pak. Sejajar dengan kanopi teras. Begitu. Nah, jadi memang kanopinya posisi di situ. Jadi lebih ringan nanti kesannya, Pak. Menggunakan kanopi besi dan kemudian posisinya memang lebih tinggi dibandingkan, maksudnya dengan ketinggian orang berdiri di sini ya, ini kesannya lebih tinggi kanopinya. Tapi kalau terlalu tinggi nanti di depan kalau hujan nggak masuk ke dalam ini yang garasi dari depan. Kalau masuk sih tetap masuk, Pak. Sebetulnya kalau dengan posisi rendah pun masih tetap bisa masuk. Karena kan kalau misalnya berhitung angin segala macam atau derasnya hujan ini masih tetapi tidak semuanya akan terkena. Begitu. Jadi mungkin kalau hitungan mungkin hanya segini, Pak. Sampai ke bagian muka mobil saja. Tapi tidak sampai ke belakang. Nah, kemudian yang keduanya, kalau misalnya posisinya di bawah di sini, yang saya khawatirkan malah justru bagian teras nanti akan becek, Pak, karena cipratan air dari bagian kanopi. Begitu, itu pertimbangannya. Tetapi dengan ketinggian ini kurang lebih ini 1 meteran, kemudian ke sini sekitar berapa ya? Hampir 3 meteran, berarti 4 meter, Pak, ketinggiannya untuk kanopi. Kurang lebihnya. Tetapi nanti akan diketahui dari gambar-gambar yang saya buat dalam bentuk potongan nanti, Pak. Jadi saya bisa lebih mengatur di situ. Ketinggian masing-masing. Ini ketinggian temboknya berapa ya ini ya? Jadinya ini nanti ya. Kalau yang ini 4 meter totalnya sampai ke bagian atap. Lebih malah, Pak, 4,5 meter kalau sampai ke bagian atap. Tetapi yang ini kalau dari bagian bersih dari lantai sampai plafon berapa ya? 4 meter pas gitu. Kalau di sini saya perkirakan di 3,5 meter maksimal, Pak. Untuk plafon. Untuk yang di dalam? Yang di dalam? Oh, untuk yang di dalam justru yang 3,5. Kalau yang di bagian luar mungkin yang di sini kan plafon nih, Pak. Bukan plafon, beton. Nah, plafonnya justru yang di sini kan yang di bagian atap saja. Nah, tapi kalau yang di sini juga berupa beton, ini ketinggiannya di 3 meteran di sini. 275 sampai 3 meter. Begitu. Nah, sementara untuk plafon yang di bagian dalam di 3,5 meteran paling besar. Tapi dengan bukaan sebanyak ini, rumah Pak Rafflesia dengan ketinggian plafon 3,2 juga sudah cukup sebetulnya. Lebih segar sebetulnya. Kalau bersih di dalam, ketinggian dari lantai sampai ke plafon 4 meter, tinggi nggak? Ketinggian, Pak. Nantinya si atapnya harus lebih naik lagi nanti. Kalau naik lagi malah jadinya akan berbeda seperti ini. Jadi bangunan akan terlihat lebih tinggi, sangat tinggi ya. Nah, kalau plafon tinggi itu sebetulnya kan akhirnya pada untuk pemilihan atau pengudaraan di dalam ya. Jadi lebih segar gitu, lebih bagus, udaranya lebih sejuk. Nah, tetapi kalau dengan ukuran ketinggian dari mulai 3,2 sebetulnya itu sudah cukup, Pak. Karena rumah Bapak ini lebih banyak bukaannya. Dari tiap sisi lebih banyak. Jadi artinya dengan 3,2 meter sudah cukup, sudah sangat leluasa. Karena yang pernah saya buat sendiri di Jakarta, misalnya di Jakarta Pusat, ketinggian 3,2 meter itu sudah sudah udaranya sudah menyenangkan, Pak, udah sejuk. Gitu karena memang bukaan di tiap sisi ada. Nah, kalau misalnya Bapak mau maksimal di 3,5 meter, jangan di 4 meter.
Karena kalau di 4 meter berarti di bagian ini akan naik lagi nantinya, Pak. Bagian ini naik, bagian ini naik. Nah, otomatis ini pun naik nantinya, Pak. Kanopi pun naik lagi nantinya. Begitu. Gimana nanti ya? Iya, saya pikir sih dengan setinggi ini sudah proporsi, Pak. Saya mengambil kalau dari sini ke arah sini itu sampai ke bagian bawah ini 3,8 meter di pas bagian talang betonnya. Nah, ketika naik lagi ke bawah atap ini memang hampir 4,5 meter gitu dari hitungan dari 3D ini. Tapi nanti yang akan lebih jelasnya pada pembuatan potongan gitu. Tetapi gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, hanya saja gambar-gambarnya, maksud saya ketinggian dengan 3,8 itu sudah cukup, Pak. Rumah Bapak sudah nyaman sebetulnya dari sisi udaranya. 3,8 bersih ya dari lantai Bersih. ke plafon ya? Bukan ke plafon, Pak, tapi ke baloknya. Kalau plafonnya sendiri maksimal 3,5 meter. Dari lantai ke plafon 3,5 meter. Iya. Tapi nanti bisa request lah ya, kita tengok-tengok dulu kan. Boleh, Pak, silakan. Saya mau ketinggiannya sekian, Pak. Misalnya gitu bisa kan? Bisa, Pak. Kalau misalnya gambarannya yang 3,5 meter, 3,20 meter, saya buka lagi gambar yang sebelumnya ya, Pak ya. Gambar NTB, Pak. Yang NTB itu ketinggiannya 3,2. Jadi Bapak bisa melihat skalanya seperti apa dengan 3,2. Oke. Terus kemudian juga saya mau perlihatkan yang di Pasuruan nanti, artinya memperlihatkan ketinggian plafonnya, Pak. Yang bisa Bapak lihat. Oke. Nah, ini Bapak bisa lihat ya, Pak ya. Yang di sini ukurannya apa? Astagfirullah. Nah, ini bagian yang ini itu ketinggiannya di 3,20 meter, Pak. Saya ambil satu lagi ya gambarnya ya, yang biar lebih kelihatan. Nah, ini aja. Nah, ini Pak. Ini 3,20 meter yang ini, Pak. Yang ada gambar televisinya itu juga 20. Sudah cukup tinggi. Begitu. Nah, kemudian kalau saya perlihatkan yang di mana di Pasuruan. Oke. Sayangnya yang Pasuruan tidak ada di sini nih, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa lah, nanti aja belakangan. Baik, atau kalau nggak saya ngambil dari yang di Bogor saja ini, Pak. Coba nanti kan detail kan ketinggian bangunan, ya kan? Iya, ada. Saya perlihatkan yang denahnya dulu ya, Pak ya. Kalau itu. Maksudnya gambar yang 3D-nya. Nah, ini yang di Bogor. Nah, ini 320. Oke, saya buka saja gambar yang sebelumnya. Nah, ini, Pak. Oke. Nah, ini di 320, Pak. Ketinggiannya. Ya, seperti ini. Nah, kalau untuk gambar-gambarnya sendiri,
Untuk yang gambar di paket 1 ini seperti ini nanti. Saya ambil yang mana ya? Ini sedang saya buka yang di ini juga yang di Garut. Baik, sudah terlihat ya Pak ya? Iya. Baik, nah ini yang di Garut. Nah seperti ini Pak, ada ukuran-ukurannya. Ada yang ukuran 178, 100. Nah ini diperlihatkan nanti. Terus kemudian ini dari kolom ke bagian ini nanti akan terlihat. Nah, tetapi memang tidak sedetil kalau misalnya masuk ke paket 2. Kalau yang paket 2 jauh lebih detail. Jadi nanti akan ada potongan tangganya di bagian sini seperti apa sih gitu. Nanti akan kelihatan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang gambar potongannya, nah seperti ini juga misalnya balkon ya Pak ya. Kalau ini kan memang ada balkonnya juga diperlihatkan ukurannya. Nah, kemudian untuk yang potongan, nah nanti Bapak selain 3D juga dapat gambar ini, tampak depan, samping, belakang gitu ya, itu semuanya dapat. Nah, kemudian di sini ada potongan. Nah, ini Pak. Nanti Bapak ketahuan di sini ada 3,2, ada yang 3,1. Ini 3,1 karena memang ada bagian yang memang dia ada pipa pembuangan di sini, Pak. Dari dak beton ini. Jadi ketinggiannya di 3,1. Nah, sementara kan kalau yang Bapak yang dak beton itu paling hanya ada di bagian, kalau dengan keputusannya sekarang di mana bagian belakang menggunakan talang beton. Nah, mungkin hanya di bagian depan aja Pak, kamar anak yang di depan. Jadi tidak 3,5 meter tapi lebih turun. Jadi misalnya di 3,2 karena memang kan ada pipa pembuangan dari arah dak beton ke arah dinding. Begitu. Jadi nanti ada belokan di sini ya, pipa-pipanya. Nah, nanti akan semuanya diketahui Pak di sini. Ini ada lebar kanopi berapa, terus ketinggian kanopinya berapa. Ini semuanya ada Pak di sini. Begitu. Tapi sekali lagi kalau misalnya untuk bagian yang di paket 2, keuntungannya memang lebih detail karena di bagian ini, di bagian saya kasih garis merah. Nah, ada bagian nanti gambarnya yang memang lebih terlihat, Pak. Nah, misalnya saya potong daerah sini. Ada potongan prinsip namanya kalau dari arsitektur. Nah, dipotong di sini, nanti akan lebih besar lagi ukurannya. Begitu. Semuanya lebih detail lagi gitu. Karena kan yang seperti misalnya bagian ini. Nah, ini kan tidak diketahui kalau detailnya seperti apa kalau misalnya di gambar potongan ini saja. Begitu. Termasuk juga nanti beberapa bagian penting yang seperti tadi saya katakan. Kalau yang ini misalnya, nah tangga misalnya ya. Nah, tangga ada seperti ini. Ukurannya berapa, ketinggiannya berapa, tinggi railingnya berapa, ini ada. Nah, tetapi kalau yang di paket 2, itu lebih lengkap lagi nantinya, Pak. Jadi artinya rencana railingnya berapa? Kalau ini kan menggunakan kawat beton, nah kawat beton antar kawat betonnya berapa jaraknya? Terus kemudian ini menggunakan besi berapa? Nah, itu semuanya ada, Pak. Begitu. Termasuk juga bagian tangga yang di bagian depan ini. Kalau misalnya ini kan hampir sama ya, yang ini juga naik 1 meter, sama dengan Bapak. Nah, nanti di sini bagian ini didetailkan. Dibuat detail. Begitu. Nah, itu perbedaannya memang yang di paket 1 dengan 2. Tetapi di sini pun sudah ada informasi-informasi penting, Pak, yang memang dimasukkan. Ya, seperti ini, jarak ini, nah ini. Kalau ini kan talang beton juga, Pak. Nanti ada ketahuan 150 jarak dari sini ke sini. Kemudian di sini ada pipa. Nah, pipa air hujan posisinya di sini. Ini diperlihatkan. Gitu. Nah, kemudian yang lain-lainnya sama seperti itu.
Nah, seperti itu Pak nantinya untuk Oke. rencana rumahnya yang di paket 1. Iya. Silakan. Oke. Oke. Apa lagi Iya. Pak Rafflesia? Dari Jadi gambar di yang atas ini dak berarti ya, di atas dapur. di atas dapur ya. Betul, di dak Pak. Nah, ini sebetulnya bisa saja paraplesia, misalkan tadi kan paraplesia bisa saja ke depannya misalnya pelihara burung ya Pak ya tadi ya. Nah, ini bisa saja masuk ke depan ke sini. Jadi posisi ini nanti posisinya di depan. Nah, tetapi kalau seperti itu kan berarti kelihatan di bagian samping kanan itu lebih terlihat ada 2 lantai. Begitu. Perbedaannya dengan apa? Oke, dengan nah seperti ini. Ini berarti kan di bagian depan nantinya Pak, lebih maju. Kesannya memang akan berbeda. Begitu. Jadi memang tidak difungsikan secara khusus untuk yang di bagian di atas dapur itu. Nah, kalau misalnya di situ menggunakan atap, itu akan sulit ketika dihubungkan dengan bagian atas di sini, Pak. Nah, bagian di sini. Karena di bagian sini nanti akan jadi curahan untuk tempat talang beton. Jadi mengecil nantinya, Pak. Mengecil di bagian area jemurnya. Begitu. Makanya di sini dipilih menggunakan dak beton. Silakan. Itu kalau ini bisa nggak dimajuin aja? Yang mana, Pak? Untuk tempat jemuran itu di atas ini bisa nggak ya? Boleh, bisa aja, Pak. Jadi di atas apa jemurannya di atas dapur gitu. Di atas dapur, boleh. Kita geser dulu ya, Pak ya, yang ini ya. Biar Iya. Bapak juga lihat perbedaannya. Jadi apa namanya itu yang Difungsikan ya, Pak ya, jadinya yang depan ya itu ya. difungsikan gitu. Jadi diperluas apa itu apa. Boleh, ini saya Mungkin coba. apa tempat jemuran sekalian mungkin nanti tempat untuk setrika di atas apa kan nanti ada yang bantu setrika jadi langsung di situ atau nanti. Jadi nggak perlu turun dulu tapi langsung di atas ya Pak ya. Iya langsung di atas setrika. Baik. Tapi tetap udaranya sejuk kan karena di atas masa gitu kan nggak Betul. kepanasan. Betul. Berarti harus ada atap juga kan. Ya paling kalau yang bagian itu Apa kanopi apa tadi ya? betul, kanopinya nanti ada yang bagian yang memang transparan, ada juga yang memang menggunakan apa penutupnya yang lebih masif ya Pak ya. Yang tidak coba dimajuin aja ke sini gitu apa yang bolong-bolong itu ya apa namanya? boleh. Ini sedang saya geserkan Pak. Iya. Oke, saya Jadi rubah dulu. termanfaatkan kan? Saya rubah dulu gambarnya biar kelihatan dari bawah. Oke, gambar-gambar ini saya tutup dulu ya Pak ya, biar lebih ini. Ya. Oke. Biar nggak terlalu berat.
Kalau teras yang sebelah sini sudah oke saya. Udah cocok ya Pak ya? Cocok ya. Tinggal Posisi kita tangga ngalah yang juga ya. ya oke. Saya majukan juga untuk dinding pembatasnya. Bisa terlihat ya Pak ya perubahannya. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Tapi nanti di bagian yang ini otomatis akan saya olah nantinya. Jadi supaya tidak memberikan kesan ada gang kecil di sini ya di bagian atas. Ya mungkin disatukan aja bagaimana kan? Betul. Nanti akan saya perlihatkan di sini. Nah, silahkan Pak, begini kurang lebih gambarannya. Untuk yang kalau misalnya jemuran dinaikkan. Ya, lihat dari atas bisa nggak? Boleh Pak. Jadi lebih luas kan? Betul, lebih luas. Kira ya. Nah, silakan. Seperti ini, Pak. Ini abaikan dulu ya, Pak ya. Agak menggelembung, belum saya edit. Seluas ini, Pak, nantinya. Nah, kalau misalnya Bapak mau, misalnya di sini jemur terbuka, yang di sini yang menggunakan kanopi, Pak. Kanopi tertutup ya, artinya dia tidak tembus cahaya misalnya, tapi bisa terangin-angin. Gitu. Ya. Oke. Seperti ini kondisinya kurang lebih. Iya. Dimajukan aja, Pak. Berarti iya, kayaknya dimajukan aja lah biar iya. Baik. Oke, siap. Silahkan, apalagi Pak Raffesia? Ini lebar kemarin berapa ya? Lebar tangga itu ya? Masuk untuk lorong itu tuh ya? Itu lumayan besar Pak, di 125-an kalau tidak salah. 125 ya? Betul, 125 karena memang saya secara pribadi biasanya memang kalau yang dibentuk lorong-lorong itu saya ngambil lebih besar Pak. Lebih nyaman 125. Jadi ketika misalnya naik bawa ember gitu, katakan dari ruang cuci di bawah itu naik ke atas, nah itu tidak sampai harus kena tembok ya Pak ya. Jadi tidak bahasanya apa ya? Ya tidak sempit lah ketika bawa ember gitu, bawa 1 ember, 2 ember gitu, tidak sempit naik ke atas. Jadi saya ambil 125. Itu bisa nggak diolah ya? Diolah maksudnya nggak harus, oh iya tapi basah ya. Kita harus melalui ruang itu dulu ya. Betul, harus lewat itu dulu. Ya. Kalau Bapak maksudnya diolah itu seperti apa? Ya. Saya kira tadi tangganya nggak harus masuk ke gudang dulu. Oh, lewat depan gudang sebetulnya, bukan masuk gudang, tapi lewat depan gudang. Iya, depan gudang, tapi dia udah ketutup dak yang di atas itu tuh ya. Betul. Iya, jadi dia nggak basah lagi ya. Nggak basah lagi, Pak. Iya. Nah, ini juga satu lagi informasi, karena kan di sini ada toren. Nah, nanti di sini bisa pasang tangga, Pak, tangga besi. Tangga besinya bisa tangga monyet atau tangga yang memang tetap curam sih memang, tapi mungkin lebih sedikit landai ya. Ada yang berbentuk. Atau nanti ini ya muter apa gimana itu tuh ya. Betul, muter juga bisa, Pak. Tapi kalau muter kan sebetulnya lebih makan tempat ya. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan tangga besinya yang seperti tangga kayu kan ada ya Pak ya, yang seperti itu yang bisa disenderkan, nah itu bisa seperti itu. Dibikin disenderkan. Untuk ngecek ke atas sekali. Ngecek ke atas, betul. Karena kan mungkin bukan Bapak ya, kalau misalnya bukan Bapak misalnya nyuruh ke orang, otomatis mungkin tangganya tidak perlu tangga putar. Jadi tangga seperti tadi itu pun yang disenderkan itu bisa. Jadi sesekali nanti ketika sudah tidak dipakai bisa dibuka lagi Pak tangganya. Iya. Gitu. Oke, silakan Pak. Iya, oke Pak. Sementara itu oke. Tapi nanti dikirim gambar, saya lihat lagi kalau ada perubahan saya. Boleh, silakan ini Pak. lagi kan, sampaikan lagi ya. Baik.
Yang sekarang saya Bapak kirimkan, ini kan dulu ya. kenapa Pak? Bapak ini aja dulu Pak. Bapak Ruli perbaiki aja dulu yang seperti usulan saya tadi aja. Oh, jadi Ini yang dimajukan kan. sebelumnya nggak usah dulu dikirim Pak ya? Proses Dari, dulu yang udah jadi. Yang udah oke, siap kalau ya, begitu. Oke, yang baik sudah kalau saya gitu. setujui aja. Baik, Di siap kalau atap gitu. saya oke kan. Saya opsi yang kedua yang kita ini. Hmm. Uh, Terus ini juga maju ya Pak ya, sudah diambil ya keputusan. itu maju. Ya. Oke, siap kalau begitu. Tapi talang airnya juga langsung diperbaiki maksud saya kan. Iya, betul. Yang lainnya juga sama langsung diperbaiki. Yang talang airnya. Aha, betul. Ya. Oke, siap Pak kalau begitu. Oke, silakan ada lagi yang lainnya Pak? Saya bisa lihat ke belakang nggak? Masuk di belakang itu. Oh, boleh tapi belum kelihatan betul ini Pak. Nggak apa-apa ya? Belum ya? Belum. Nggak apa-apa dah teman ini. Kurang lebihnya ya Pak ya? Iya, Oke, kurang lebih. Ini saya perlihatkan dulu deh ininya. Nah ini belakang, ini belum saya kasih teras, jadi memang belum terasa sekali nih Pak. Nah ini kalau saya lebih dekatkan. Oh, belum jadi ya? Belum jadi Pak. Jadi belum Iya. terasa nantinya. Iya, pintunya apa jendelanya Betul, kan belum ya? betul belum. Nanti mungkin ketika kita diskusi yang berikutnya sudah keluar Pak yang ini. Termasuk yang Iya. tadi pintu samping yang menuju dapur itu. Iya. Oke. Coba naik dulu Pak ke atas Pak, jangan terlalu dekat. Nengok atap yang. Boleh. Ini saya sedang putar dulu. Oke, yang ini Pak? Iya. Baik, silakan. Ini dari bagian belakang. Ini luasan tempat toren ini berapa ini? Berapa kali berapa ini? Yang mana Pak? Tempat toren ini. Kalau tempat toren berarti seluas yang di bagian gudang dengan tangga. Kita buka denahnya saja ya Pak ya? Iya. Baik, sebentar. Saya buka denahnya dulu. Oke, bisa kelihatan ya Pak ya? Dari sini. Ya. Nah, itu sebesar, oh ternyata tangganya 1,5 Pak, lebih leluasa. Yang menuju ke atas ini, bukan 125 lagi. Tapi ini salah denah kayaknya. Yang ini masih salah denah ya? Sebentar, saya buka lagi. Saya buka dari WA saja ya. Karena gambar yang satu lagi memang di laptop satu lagi, Pak. Ini yang lama ini. Yang lama ya? Baik. Saya buka dari WA saja. Di atas musola kayaknya Pak ya.
Iya, di atas musola, Pak. Oh iya. Ya, Eh, titik. mhm. Ya, sudah dapat bayangan saya. Sudah kebayang ya. Baik. Ya, sudah. Mhm. Baik. Ya di atas musola dan di atas tangga posisinya. Iya. Iya. Sebesar itu. Mhm. Oke, kalau begitu. Oke, Pak. Itu dulu, Pak. Baik kalau begitu. Ya, siap kalau begitu saya perbaiki yang tadi didiskusikan. Nanti kita ketemu lagi, Pak, di diskusi berikutnya ya. Iya. Kecuali Ya, Bapak untuk perbaiki. betul. Nah, Kecuali Bapak. gambar-gambar yang sampai tahap perubahan atap, kemudian juga majunya ini, nanti saya kirimkan sebelum diskusi ya, Pak ya. Saya kirimkan Ya. sebelum diskusi. Nah, nanti untuk yang bagian samping tangga ini, kemudian belakang ini, nanti kita ketemu pada saat diskusi lagi, Pak ya. Ya. Baik, siap Oh iya, kalau begitu. terakhir mau nanya ini apa? Luasannya sekarang berapa ini? Saya belum hitung lagi ini, Pak. Hitung lagi ya. Nanti aja Hitung nggak lagi. apa-apa. Iya, nanti saya informasikan ya, Pak ya, ke Bapak saat Iya. kirim lagi gambar yang ini. Oke, siap. Oke. Baik, Oke. kalau begitu terima kasih banyak Pak Raflesia. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi